Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama tema 4 berbagai pekerjaan. Muatan pelajaran yang kita pelajari. IPA dan IPS. IPA KD 3.7 dan IPS KD 3.3. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan kegiatan konsumsi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi dan kegiatan produksi. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan konsumsi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wujud kegiatan konsumsi dapat berupa barang ataupun jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen atau pemakai, anak-anak. Tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat bergantung pada tingkat konsumsinya. Terdapat 3 pelaku utama kegiatan konsumsi pada suatu perekonomian, yaitu rumah tangga atau keluarga, pemerintah, dan industri atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama adalah selera. Selera adalah keinginan yang muncul dari dalam hati seseorang karena adanya daya tarik terhadap sesuatu benda ataupun jasa. Yang kedua adalah pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula daya belinya. Sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan yang diterima, semakin rendah pula daya belinya, sehingga kesempatan untuk membeli barang yang beragam semakin sedikit. Faktor yang ketiga adalah harga, anak-anak. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi sangat bergantung pada harga. Dengan kata lain, konsumsi dapat berkurang pada waktu harga barang sedang tinggi. Jika harga barangnya tinggi, maka tingkat konsumsinya berkurang. Tetapi jika harga barangnya rendah, maka tingkat konsumsinya akan meningkat. Faktor yang keempat adalah model barang. Model barang yang sedang trendy dapat mempengaruhi perilaku dalam konsumsi masyarakat. Jika ada barang yang sedang trendy, banyak di antara kita yang memburunya, sehingga tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi keperluan sehari-hari atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh kegiatan konsumsi antara lain saat kita makan di warung makan, atau di restoran, atau makan di warteg. Membeli pakaian model terbaru di pasar atau di toko. Membeli alat elektronik terbaru. Membeli mainan. Menggunakan jasa pangkas rambut.
berobat ke puskesmas jika sakit, memakai jasa tukang kebun, atau memakai jasa servis elektronik. Nah, ini merupakan contoh-contoh kegiatan konsumsi. Upaya untuk mengurangi aspek negatif perilaku konsumtif, maka kita dapat membuat produk sendiri. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang kegiatan konsumsi, kita akan melanjutkan belajar pentingnya menjaga keseimbangan alam. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam antara lain: 1. Terhindar dari bencana alam seperti erosi, banjir, dan tanah longsor. Kedua, membuat udara di sekitar menjadi lebih segar dan lebih bersih. Ketiga, hewan-hewan tetap dapat mencari makan dan memiliki tempat tinggal. Keempat, jumlah dan kuantitas air di alam tetap terjaga, sehingga dapat kita manfaatkan. Kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam antara lain adalah menanam kembali hutan-hutan gundul yang disebut dengan reboisasi. Yang kedua, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti udang dan ikan. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, antara lain matahari, angin, air, tumbuhan, dan hewan. Keempat, tidak menangkap ikan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan. Contohnya apa, anak-anak? Ya, ada bom ikan, ada racun, ada pukat harimau. Nah, itu alat-alat atau bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Dampak pemanfaatan teknologi. Pengambilan sumber daya alam tersebut kadang dilakukan dengan alat-alat yang membahayakan lingkungan. Misalnya, pukat harimau, dinamit, bom ikan, atau dengan racun. Nah, sebaiknya kalau kita mau menangkap ikan, kita gunakan alat-alat yang tidak membahayakan lingkungan, supaya keberadaan ikan yang ada di laut maupun di sungai itu tetap terjaga. Bisa menggunakan pancing, ya anak-anak ya. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dengan penggunaan pukat harimau, dinamit, bom ikan antara lain: rusaknya terumbu karang. Nah, jika kita menangkap ikan menggunakan pukat harimau atau bom ikan, itu dapat merusak terumbu karang yang ada di laut. Yang kedua, terjaringnya ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil yang masih belum bisa dimakan, itu pun ikut terjaring, anak-anak. Sehingga kelestarian ikannya pun akan berkurang. Jumlah ikan yang terus menurun, anak-anak. Ya, kalau tadi yang terjaring ikan-ikan kecilnya daripada ikan-ikan yang besar, apa yang terjadi? Jumlah ikan akan terus menurun. Yang keempat, kualitas air laut semakin buruk. Karena dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya tadi dapat merusak atau mengurangi kualitas air laut. Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan contohnya adalah menggunakan perahu layar atau peralatan tangkap sederhana bagi nelayan, bisa menggunakan pancing maupun jaring. Pembuatan panel surya di
lingkungan keluarga atau di rumah tangga anak-anak sebagai pengganti listrik ya anak-anak ya, menggunakan panel surya. Pentingnya menggunakan teknologi ramah lingkungan antara lain: 1. Mengurangi limbah supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang kedua, mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup. Yang ketiga, tidak menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Yang keempat adalah menghemat biaya produksi. Nah, jika kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, banyak sekali manfaatnya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kegiatan konsumsi dan pelestarian sumber daya alam. Setelah ini nanti anak-anak mengerjakan tugas dari Bu Tina. Selamat belajar, sampai jumpa.